siapapun koalisi yang bersama PKB di 2025 ini, dia yang akan jadi pemenangnya. Ya tentu seperti lazimnya partai politik, pekerjaan hari-hari di partai politik itu berjalan normal. Dan kita sudah menghadapi ya pilkada serentak kemarin, dan alhamdulillah sukses, banyak juga kader PKB yang terpilih maupun yang gagal gitu. Nah, dan itu bagian dari tugas partai, rekrutmen calon pemimpin di daerah maupun di pusat. Kalau di pusat menunggu pilpres. Nah, tetapi yang paling penting juga adalah tugas pendidikan politik. Di tengah pandemi ini menurut saya tidak mudah untuk partai politik menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memiliki tugas pendidikan politik. Nah, tetapi karena PKB ada dalam koalisi pemerintahan, itu lebih mudah untuk memobilisir. Selain lewat jalur pemerintahan, PKB, Pak Muhaimin khususnya, Ketua Umum, itu sejak COVID ada itu sudah mengeluarkan surat instruksi, surat perintah kepada seluruh jajaran PKB untuk membantu masyarakat terkait dampak dan membantu mereka yang sedang kena pandemi. Nah, di samping itu juga terus bekerja gitu untuk memperluas basis pemilih PKB, karena selama ini kan yang salah satu yang terdampak COVID ini kan juga orang-orang di bawah ya, yang memang pemilih PKB tahu betul pemilih PKB adalah orang-orang yang ada di bawah, yang wujud kelembagaannya itu pesantren, madrasah, petani, nelayan, guru ngaji, dai, itu terdampak semua itu. Nah, ini tidak mudah gitu untuk membantu mereka. Akhirnya alhamdulillah kita sekarang sudah masuk pada penghujung 2021. Keadaan COVID sudah landai. Pemerintah juga sudah mampu gitu untuk secara cepat menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan. Tidak seperti dulu, oksigen saja susah, masker saja susah bahkan. Nah, sekarang sudah mulai landai, alhamdulillah. Ini berkat kerjasama semuanya, termasuk juga PKB yang ada di situ, para kiai, para ulama yang terus memberikan support kepada pemerintah untuk menjalankan tugas itu. Nah, di penghujung 2021 ini tentu PKB mengajak kepada semuanya agar kita bangkit di 2022. Nah, bersamaan dengan itu 2022 bagi PKB maupun Indonesia pada umumnya, kalau nanti ternyata pemilu tahun 2024, maka 2022 itu tahun yang penting. Karena biasanya pemilu kampanye itu 1 tahun, dan kan ini sudah tinggal 2 tahun. 1 tahun itu proses kampanye, 1 tahun proses pematangan menuju kampanye. Nah, 2022 ini proses pematangan. Nah, alhamdulillah dari semua rilis survei yang ada gitu, termasuk juga kita melakukan checking, dari semua yang ada PKB sudah pasti lolos parliamentary threshold gitu, 4%, karena undang-undang politik nggak dirubah. Nah, alhamdulillah ini memberikan keyakinan gitu kepada para kader. Keyakinan untuk apa? Untuk merekrut calon anggota legislatif. Jadi para calon anggota legislatif sejak kemarin kami 2021 pertengahan, tepatnya bulan Oktober, PKB sudah mengumumkan kepada publik bahwa PKB akan melakukan pencalekan dini untuk melengkapi semua calon dari tingkat 1 provinsi dan pusat. Dan yakinlah kepada mereka yang daftar, suara Anda tidak akan sia-sia. Dan pasti PKB akan lolos di Senayan. Amin. Penting garansi itu buat mereka yang mencalonkan diri gitu. Dan di lain pihak gitu, ada juga partai-partai yang akan terancam di 2024. Mengingat peliknya pemilu ini saja sampai hari ini jadwal belum selesai. Terus keserentakan juga belum selesai. Serentaknya kayak apa itu besok itu? Apakah presiden hanya rumpun legislatif, atau ada yang bilang pusat daerah? Itu semua
juga menjadi kajian juga yang di PKB. Pertama, tentu kami melihat peta kajiannya ya. Oleh sebab itu muncullah langkah dua yang dilakukan oleh PKB. Pertama, pencalekan dini, yang kedua rekrutmen saksi untuk setiap TPS untuk ngawal suara. Nah, dua hal ini jika nanti berjalan secara baik, dan kebetulan kami sebagai wakil ketua bidang pemenangan gitu, kami yakin, karena ini juga menjadi arahan dari ketua umum gitu, agar PKB minimal menjadi 2 besar. PKB bisa nyalip Golkar, Gerindra. Sebenarnya dari hasil yang ada tipis-tipis selisihnya, kisaran 3%, 2, 1%. Jadi, nah, tergantung kita memperluas basis dukungan. Nah, bagaimana itu yang disebut kaum milenial, dunia maya, media sosial. Nah, tentu PKB harus masuk di situ. Nah, ini yang sedang dikerjakan oleh di situ ada Garda Bangsa, Gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa, untuk ngambil ceruk milenialnya. Jadi tetap kami itu sama dengan ada gium yang ada di NU, al-muhafadhu ala qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah, menjaga suara yang sudah ada dan ngambil suara baru yang kemungkinan bisa. Suara yang sudah ada 58, suara baru yang mau kita ambil, kita ingin sampai 100 kursi, berarti 48. Nah, dan ini sudah kita susun untuk mencapai 100 kursi gitu. Meskipun ada yang bilang ini angka yang sangat fantastik gitu, tetapi sebagai rute untuk pemenangan tidak ada soal. Karena kita harus menjaga 58, jangan berkurang 58, nambah boleh 100, apa namanya, itu target tertingginya gitu. Karena kalau optimis, sebab kalau di atas misalnya kita mentarget 120 kursi, dalam hitungan matematikanya tidak ketemu. Tapi kalau 100 kita sudah ada hitungan matematikanya, dan tentu saya tidak akan menjabarkan secara detail gitu ya, karena itu bagian dari strategi pemenangan. Tetapi dua yang jelas, satu adalah rekrutmen calon anggota legislatif dari tingkat 2 sampai pusat, DPRD, DPR provinsi. Jadi kita kan punya DPR provinsi, provinsi dan daerah itu kan sekitar 1.500, belum lagi kepala daerah. Nah, ini disupport untuk agar pencalekan dini sukses. Yang kedua, tentu ini tidak kalah rumitnya dalam merekrut badan saksi atau saksi-saksi. Nah, ini lebih rumit lagi karena jumlah TPS di Indonesia itu tidak mudah, dan saksi itu 2. Pemilu serentak besok itu pasti akan terjadi 2 tahap kelihatannya. Jadi nasional, daerah. Nah, bayangkan kalau itu terjadi, saksi bekerja 2 kali. Tetapi normal saja kita jalankan sebagai, karena keuntungan PKB salah satunya PKB ini memiliki basis kultural. Jadi dibanding partai yang lain, kami alhamdulillah kami ditopang oleh kultural, karena memang PKB ini lahir dari Nahdlatul Ulama gitu, dan jamaahnya itu ada di hampir setiap pelosok Indonesia. Cuman kadang ya diambil partai lain juga, ya digiring oleh partai lain, itu biasa, namanya kompetisi gitu. Ya, yang penting hikmah atau hikmahnya itu bisa kembali kepada konstituen Nahdlatul Ulama atau konstituen kultural. Nah, PKB berdiri di situ. Nah, dan kami terus membuat kegiatan-kegiatan program yang memang bisa langsung dirasakan oleh rakyat. Misalkan waktu COVID ya, pembagian sembako, yang isoman. Yang tidak kalah pentingnya, PKB juga ikut mengawal beberapa undang-undang yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya yang kemarin sudah sukses, undang-undang pesantren. Kita melangkah lagi, misalkan ini sedang undang-undang terkait dengan tindak kekerasan seksual. Bukan hanya itu, PKB juga akan mendorong undang-undang terhadap pekerja rumah tangga. Ini semuanya orang-orang bawah. Jadi PKB lebih concern gitu, mendorong undang-undang yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat bawah.
pesantren, mereka yang jadi korban yang rentan seperti perempuan, itu termasuk kelompok rentan. Jadi baik dari kekerasan sosial maupun pekerja rumah tangga, atau disebut ini kan PRT, itu pembantu rumah tangga. Tapi PKB ingin menyebutnya mereka sebagai pekerja supaya jelas. Nah, semua ini memang selain itu juga ya tentu yang tugas di DPR di tingkat provinsi maupun tingkat 2 itu mengawal anggaran. Itu yang juga dilakukan itu. Membantu pemerintah juga mengkontrol, membuat budgeting, ini semua juga terlibat. Nah, kalau tugas yang di luar itu yang saya sebut tadi, lupa saya satu lagi, itu namanya restrukturisasi partai, pengurus partai. Jadi tahun 2020 pasca muktamar kita sudah selesai melakukan restrukturisasi, penataan struktur partai sampai ke tingkat ranting. Ini penting. Setelah penataan sampai tingkat ranting, disusul dengan pencalekan, disusul dengan rekrutmen saksi. Jadi ini simultan. Nah, kalau ini besok pemilu 2024 terjadi, PKB sudah siap infrastrukturnya. Tinggal ya namanya politik ini juga sulit ya, tentu kita harus menyiapkan apa itu bensin untuk menggerakkan mesinnya. Ini tidak kalah pentingnya, dan faktanya, dan PKB ingin sebenarnya, karena PKB lahir tujuannya itu membangun tatanan politik nasional yang berakhlakul karimah. PKB itu selalu mendorong itu agar tidak terjadi high politik, karena high cost politik. Karena high cost politik itu dampaknya itu justru kepada rakyat. Jadi kalau terjadi high cost politik misalnya di pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan eksekutif legislatif, itu dampaknya pada masyarakat. Ya kalau politik berbiaya tinggi, nanti setelah menjabat lupa amanahnya. Itu yang menurut saya penting ya, menjadi koreksi kepada semua masyarakat gitu. Nah, konstituen warga Indonesia, ayo politik ini kita murnikan menjadi politik yang bermartabat, bukan politik dalam bahasa awam sekarang itu politik NPWP, ya. Apa itu? NPWP itu nomor piro wani piro, politik money politik maksudnya. Serangan fajar. Serangan fajar gitu. Nah, kalau politik dimaknai sebagai transaksional, itu yang pertama kali yang akan menderita selain para politisi itu sendiri, itu rakyatnya. Ya kalau politisi punya beban, pemerintah atau kepala daerah atau siapapun dia punya beban karena biaya politik yang tinggi, maka hal pertama yang menjadi masalah tentu daerahnya atau masyarakatnya. Nah, ini pekerjaan semua partai politik menurut saya. Saya ingin 2000 PKB gitu ingin selalu mendorong agar perjalanan politik di Indonesia itu mengarah kepada partisipasi publik yang beradab, bukan partisipasi publik yang remang-remang, transaksional, politik tidak halal. Jadi kalau mau jujur, bisa jadi semua ini transaksi tidak halal. Itu kalau itu terjadi, berarti ya minimal subhat lah kalau tidak halal. Ya. Tentu dari aturan. Jadi kalau memang itu terjadi, ya kalau dan itu memang ada, ya di transaksinya dilegalkan saja. Jadi boleh calon memberi dalam batas tertentu. Jadi daripada dilarang, ada yang ditangkap, ada yang di ini, tapi kadang-kadang tidak semua itu mau-maunya siapa yang jadi target gitu. Oleh sebab itu yang penting dimulai itu justru dari undang-undang pemilu yang memang tidak membebankan kepada rakyat. Contoh begini,
Dulu PKB itu juga setuju dan menginisiasi pemilihan gubernur itu cukup di DPRD. Mengingat luasnya wilayah, mengingat ini, begitu. Dicari solusinya. Bagaimana misalkan seorang calon kepala daerah misalnya seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dia harus keliling ke 30 kabupaten kota dalam tempo yang seperti itu. Padahal apa sih sebenarnya tugas gubernur daerah otonomi daerah? Nah, seperti itu bisa didiskusikan untuk dibahas. Yang kedua tentu ia mendorong agar pertumbuhan ekonomi baik. Karena itu punya dampak gitu. Jadi kalau ekonomi baik, maka akan berdampak kepada indeks pendidikan yang baik. Kalau indeks pendidikan naik, nggak laku itu. Orang cerdas memilih. Nah, ini yang penting dilakukan. Tapi ini kan jangka lama, butuh waktu gitu. Bagaimana membuat masyarakat Indonesia ini kemudian sejahtera gitu dan independen dalam memilih. Karena apa? Karena sudah sejahtera dan cerdas. Bisa lihat dari setiap survei itu terjadi monopoli itu di kantong-kantong kemiskinan. Dan itu terjadi gitu. Nah, itu yang apa ya, yang penting menurut saya untuk selain kebijakan-kebijakan yang sifatnya negara gitu. Prioritas pembangunan, arah gitu. Oleh sebab itu PKB juga berkeinginan di tahun 2024 itu agar PKB bisa memimpin satu poros koalisi gitu yang betul-betul dimaksudkan, diinginkan untuk membangun, memberikan harapan kepada rakyat pasca pandemi. Kenapa itu harus dilakukan oleh PKB dan diikhtiarkan ya, diupayakan sekuat tenaga? Karena kita merasakan betul bahwa PKB itu partai orang kecil, orang di bawah gitu, yang kekuatan PKB itu bertopang pada justru kesederhanaan dan ketidakmampuan orang-orang di bawah itu. Nah, oleh sebab itu kami yang di atas, yang menjadi pejabat, yang diberikan amanah oleh orang-orang di bawah itu, ya dia harus mengawal betul sehingga suatu saat PKB bisa menjadi pemimpin, ngatur dan memiliki kebijakan. Itu yang dimaksud dengan ingin menjadi poros di Pilpres itu, supaya kebijakan pemerintahan negara ke depan itu betul-betul PKB bisa langsung. Kalau sekarang memang ada di pemerintahan, tapi kan bersama-sama dan bukan kader PKB. Pertama, untuk pemasangan baliho, iklan itu diatur oleh Bawaslu dan KPU. Tetapi kan penyelenggara ini juga tidak memiliki kemampuan yang cukup gitu untuk dapat membuat terjadinya praktek itu minim gitu. Jadi sebenarnya sudah ada revisi, ada perbaikan gitu. Ada perbaikan dari sisi regulasi, dari sisi pelaksana gitu. Termasuk juga ya tentu dari rekrutmen calon anggota legislatif itu sendiri. Sebenarnya itu terjadi karena politisi malas. Jadi dia ingin ingin menjadi anggota DPR atau apa, tapi dia bukan kader tapi punya uang. Nah, akhirnya yang dia gerakkan ya uangnya. Itu biasa loh gitu, maksud saya gitu. Banyak dan itu fakta saja dan itu normal itu. Normal. Karena apa? Karena ketika seseorang masuk di partai politik yang sebelumnya bukan partai politik misalkan, bukan kader partai politik tapi mungkin pengusaha atau pedagang atau apa saja, yang kemudian yang menjadi andalan ya gizinya itu yang menjadi andalan. Untuk sosialisasi. Untuk sosialisasi, silaturahmi, berbagi. Nah, masyarakat suka itu. Faktanya memang begitu. Faktanya begitu. Dan pelan-pelan sebenarnya dan seiring waktu pastilah akan mengalami kejenuhan.
masyarakat juga akan tahu itu. Ya, kita harapkan seperti itu, Gus. Jadi tidak banyak pejabat daerah yang kemudian pakai rompi orange. Ya itulah yang terjadi, dan saya sering sampaikan jangan salahkan dia. Siapa tahu Anda juga ikut bersalah. Jangan-jangan Anda meminta lebih dari dia sehingga bebannya berat. Maksud saya itu bagian dari koreksi gitu. Sehingga kita tidak mentolerir mereka dikasih baju oranye. Tapi kejadian itu bukan tanpa sebab. Jadi menurut saya fantastik itu, hampir separuh. Fantastik. Dan itu menjadi koreksi buat kita, buat partai politik. Bukan hanya partai politik, buat warga Indonesia juga. Jangan hanya wah ini. Karena apa? Karena pernah ada satu peristiwa orang yang kena kasus itu menang kok. Menang, jadi nggak ada hubungan tuh. Jadi masyarakat itu malah suka. Dia bilang dia orangnya dermawan, dia orang baik. Bahwa dia dapat dari mana, kan dikasih ke saya kata dia. Nah itulah yang saya maksud itu. Itu soal sistem, soal cara. Nah, ini yang harus kita perbaiki gitu. Masyarakat bilang, oh dia orang baik, dia itu baik hati. Udah tapi barang yang tidak halal, untung dikasih ke saya kata dia. Iya kan? Artinya ada logika-logika yang menurut saya di dalam politik ini yang memang harus dibenahi dari sistemnya. Ini asal sebenarnya tidak merugikan masyarakat. Dalam konteks itu, karena kan korupsi itu merugikan negara. Ya bisa jadi dia punya bisnis kan, bisa ya orangnya. Tidak semua yang melakukan money politik itu juga akan mencari itu, nggak semua juga. Saya nggak mengatakan itu, tetapi bahwa kalau arahnya politik ini semacam transaksi kekuasaan, jual beli kekuasaan, itu nanti berat. Misalnya gini, persepsinya kalau ada calon DPRD atau bupati itu masyarakat mengatakan oh dia sedang cari kerjaan, kayak ngelamar pekerjaan. Jadi dia sedang cari pekerjaan gitu. Jadi padahal beda itu. Dia kan akan menjadi orang yang diamanati, dititipi aspirasi. Nah, tetapi persepsi publiknya orang sedang cari pekerjaan. Ya kan itu beda mas saya gitu. Itu yang menurut saya perlu pematangan politik itu kan di situ, supaya tidak melihat politisi itu orang yang mencari kerja itu, tetapi dia itu memang politician yang dia membuat kebijakan, bisa dititipi aspirasi dan amanah itu. Nah itu yang seiring waktu saya yakin betul dia akan berjalan secara baik. Ya memang ya salah satu momentum yang sekarang sudah hangat itu soal calon presiden. Nah dan biasa ya karena lembaga survei semua juga memunculkan hasil surveinya yang menunjukkan soal siapa. Bagi saya wajar saja, dan di 2024 besok itu tidak ada incumbent. Kalau tidak ada incumbent semuanya punya peluang. Karena apa? Ibarat di pom bensin semua bermula dari titik nol ya, mulai dari nol. Nah bahwa di hasil survei yang ada muncul beberapa nama yang saya tahu belum sampai angka di atas 30%. Kalau angkanya belum di atas 30% itu kemenangan belum signifikan, nggak ada jaminan. Nah oleh sebab itu PKB ya tetap berikhtiar saja, karena banyaknya dukungan, apa ya istilahnya, ada juga kebulatan tekad, ada juga desakan dari warga, dari kader PKB agar Gus Muhaimin maju. Ya maka saya sebagai wakil ketua umum bidang pemenangan bagaimana menangkap aspirasi itu gitu. Jadi mengelola aspirasi itu sambil juga melihat survei, melihat semuanya. Tetapi kunci menurut saya, kunci kita tetap harus yakin bahwa kita ada dalam momentum yang pas. Kita ada dalam momentum untuk perbaikan. Momentum tidak ada incumbent, momentum pasca COVID,
Ini momentumnya berat semua. Ya tetapi sebagai kader partai politik, sebagai ketua umumnya Pak Muhaimin, dan di sini ada serangkaian desakan, ya kenapa tidak? Nanti kita lihat. Kita lihat seperti apa momentum yang akan terjadi. Karena apa? Karena masih banyak momentum-momentum ini. Masih 2 tahun. Pertama ada momentum sebenarnya PLT kepala-kepala daerah. Itu ada momentum itu. Ada momentum perubahan di kepala-kepala daerah. Dan ada momentum-momentum lain, saya yakin belum bisa ditebak. Utamanya momentum yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Itu kan kewenangan DPR ya, karena itu diatur melalui undang-undang. Sampai detik ini kelihatannya sulit sekali untuk dilakukan revisi karena tertutup untuk bisa direvisi undang-undang itu. Makanya ada yang menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah bagi PKB seandainya dibuka lagi pintu revisi, kami tidak 0% tentu. Karena harus bertahap. Turunkan saja angka presidensial menjadi 5 atau 10%. 5 atau 10 ya Gus? Ya, 20 kan? dari 20. Atau setidaknya seperti 2003 atau 2004. Makanya ada 5 pasang calon itu. Karena ketika itu 10 kursi DPR atau 25 atau 15 perolehan suara. Nah 10. Jadi kita 5 sampai 10. Nah itu lebih membuka peluang gitu. Tetapi bukan berarti itu sempurna. Karena apa? Karena kalau terjadi pembuka peluang kemudian besar, memang banyak alternatif calon, tetapi nanti akan membuat pemilu itu 2 kali putaran. Bisa 3. Balik lagi saya sebutkan tadi. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan itu selalu, jadi apa, keputusan itu selalu memiliki relasi kepada efek plus minus bagi masyarakat itu. Nah kalau kita tujuannya adalah memperbanyak peluang calon alternatif, maka menurunkan angka parliamentary itu masuk akal. Apa presidensial threshold itu caranya. Tapi kalau kita ingin membuat 1 kali putaran, ya dinaikkan lagi. Jangan 20, 30 gitu. Ya kan gitu. Enggak, ini hitung-hitungan plus minus gitu. Nah, dalil mana yang mau dilakukan gitu aja. Nah, makanya ada yang mengatakan dalil konstitusinya itu tidak ada batasan. Sebab batasan presidential threshold, parliamentary threshold itu dibatasi oleh undang-undang, bukan oleh undang-undang dasar. Nah, itu ya biasa begitu kan. Sebagai wacana. Nah PKB seandainya dibuka pintu untuk revisi, kita akan usulkan 5-10% saja. Karena kalau dinaikkan lagi makin banyak yang rontok tuh. Partai-partai. Makin berat untuk masuk. Makin berat. Nah tetapi itu yang saya maksud. Jadi kita ini punya niat apa tuh? Kalau kita mau niat pada penyederhanaan total partai-partai, naikkan lagi Pak parlementarinya menjadi 7%. Itu pasti akan hanya ada 5 tuh. Kalau angkanya di 4, naik lagi 5%, itu kisaran partai yang akan masuk itu tidak akan lebih dari 10. Ya, begitu-begitu aja tuh. Seperti yang ada hari ini. Plus naik turun. Tidak ada partai yang dominan sampai memperoleh suara 50+1, itu nggak akan ada. Itu berat. Itu berat. Tetapi kalau dibuat parliamentary threshold-nya itu katakanlah 7% sampai 10% bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Gitu. Karena apa? Karena akan akan terseleksi. Nggak akan lagi ada partai kecil. Yeah. Partai kecil angkanya sudah 7%. Nah itu pasti kalau angka parlementarinya 7%, maka kemungkinan partai itu dapat 10%, 15%, ada 30%, ada gitu.
Pilpres itu kan sejak tahun 2004 ya. Ya. 2004 PKB mencalonkan Gus Dur kan tidak lolos ketika itu. Setelah itu 2004 itu yang jadi kan Pak SBY. Ya. Di putaran kedua PKB ikut Pak SBY. Jadi sejak ada Pilpres langsung PKB itu tidak pernah kalah. Ya. Selalu adalah dalam koalisi yang menang. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa penentu kemenangan di setiap koalisi PKB menjadi penentunya. Saya sudah baca tuh. Misalkan yang terdekat saja di Pilpres 2019 kemarin. Sebenarnya kalau head to head, hitungan koalisi itu lebih banyak hitungan kursi yang dimiliki oleh pasangan Pak Prabowo Sandi daripada Jokowi. Ya. Iya, di 2014 juga begitu. Jadi koalisi partai yang kemudian di situ sampai angka 50% persatu misalkan, belum tentu di situ akan dia yang menang. Nah di 2024 ini bagi PKB ya kita cukupkan saja di angka 20%. Sudah di situ cukup jalan kalau jelas figur dan agendanya udah jalankan. Kalau dalam logika koalisi itu yang besar cari yang kecil. Koalisi itu selalu dimulai dari yang besar. Kalau yang besar nutup pintu buat yang kecil berkumpul sesama kecilnya. Karena PKB itu ditarik ke atas jadi koalisi, tarik ke bawah juga koalisi. Dia di tengah. Kenapa punya keyakinan bisa memimpin poros koalisi? Kita di tengah. Masih banyak partai-partai yang suaranya di bawah kita, tinggal kumpul satu barisan. Kalau yang di atas nggak mau, kumpul yang di bawah. Kan gitu. Kalau yang di atas ngajak, ayo. Jadi PKB itu punya tiket 9% lah. Kan butuhnya 20%. Jadi kami disebutnya sebagai partai menengah. Tapi kalau dihitung dari basis pemilih Islam, gitu, kami partai pemilik basis Islam terbesar di Indonesia. Meskipun kita di tengah ya, di angka 10% kita menjadi partai menengah. Tetapi kalau dihitung dari konstituen berbasis Islam, PKB partai terbesar berbasis Islam di Indonesia. Ya, jadi dua kunci itu aja. Kalau kumpul yang Islam kita paling besar. Ya kan? Kalau di mix yang ini ya kita juga akan memberikan insentif buat mereka. Jadi kita lalui saja nanti kayak apa ininya di 2024 ini dengan penuh keyakinan bahwa siapapun partai yang bersama PKB dia harus jadi pemenangnya untuk Pilpres. Ya. PKB berkeyakinan itu. Siapapun koalisi yang bersama PKB di 2025 ini, dia yang akan jadi pemenangnya. Soal figurnya nanti dicari. Itu nomor sekian. Ya agendanya dibuat, tentu gitu. Ya kan? Nah tapi keyakinan di dalam PKB itu, ya namanya juga keyakinan ya, keyakinan tentu setelah bukan keyakinan yang ujuk-ujuk gitu. Ya. Soalnya apa, kita 5 kali kok ikut Pilpres. PKB itu 5 kali. Dan selalu di barisan pemenang. Ya kan PKB ini lahir dari Nahdlatul Ulama gitu. Jadi meskipun PKB bukan bukan badan otonomnya NU, gitu, tapi pengaruhnya ada. Dan pengaruhnya bolak-balik gitu ya. Ya PKB bermanfaat buat NU, NU juga bermanfaat buat PKB, itu simbiosis mutualisme. Jadi hubungannya hubungan kesejarahan, historical, hubungan aspirasi, hubungan ini.